Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi dari panas dalam gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat sering sekali mengalami panas dalam, kemudian tidak mengetahui bahwa itulah sensasi dari panas dalam. Nah, karena memang belum mengetahui, akhirnya ya kita menjadi was-was, gelisah, ada rasa tidak nyaman, bingung bagaimana cara menanganinya gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi panas dalam biar kalian itu bisa mengetahuinya, biar kalian itu bisa memahaminya, dan kemudian ketika mengetahui dan memahaminya, kalian itu bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Minimal kalian tidak gelisah, tidak was-was, tidak bingung gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa sih sensasi-sensasi dari panas dalam itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan kemudian ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah, minimal tidak was-was dan gelisah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu pasti lebih dominan, lebih sering gitu teman-teman ya, terkena gangguan panas dalam gitu teman-teman ya. Karena panas dalam itu pemicunya dari asam lambung yang tidak normal. Nah itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan terlalu heran kalau seandainya kalian mengalami terlalu sering ya mengalaminya itu. Jadi mengalami panas dalam setiap hari gitu teman-teman ya. Karena ya dipicu dari asam lambung yang tidak normal. Kemudian ketika kalian merasakan sensasinya yang begitu lama, begitu alot gitu teman-teman ya, ya itu wajar teman-teman ya. Selama asam lambungnya belum normal, itu panas dalamnya akan sering hadir teman-teman ya. Nah, makanya untuk sensasi dari panas dalam itu sangat banyak, kemudian sangat alot itu ya karena memang dipicu dari asam lambungnya yang tidak stabil. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk kalian yang sedang terkena panas dalam gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian itu ketika ingin menangani sensasi dari panas dalam itu, atau mau menangani panas dalamnya, ya kalian juga harus menangani asam lambungnya. Gimana caranya supaya setiap hari asam lambungnya itu tetap stabil? Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya saya selalu bilang di video-video terakhir dari dahulu gitu teman-teman ya, termasuk di kolom komentar, selalu mengatakan untuk menangani panas dalam itu dengan cara yang sederhana teman-teman. Sering minum air hangat aja pelan-pelan teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, biar itu asam lambung yang tidak normalnya itu biar tetap stabil teman-teman ya. Mari berpikir secara logika saja teman-teman ya. Kalau seandainya ada asam ya, ada asam yang tidak normal, mungkin keasamannya itu
bertambah ya, tambah asam gitu teman-teman ya, sehingga kalau misalnya asamnya itu bertambah ya semakin panas gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika dicampur dengan air gitu teman-teman, itu keasamannya akan berkurang dan panasnya itu akan berkurang juga teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Kemudian selain minum minimal 8 gelas itu, kita juga wajib sering mengkonsumsi kayak macam makanan-makanan atau buah-buahan yang bisa menurunkan panas dalam. Kayak macam seperti apa? Buah pepaya, kemudian sering minum cincau juga, kemudian sering konsumsi labu siam juga teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika ada panas dalam. Saya cuman sering minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian dibantu juga dengan sering mengkonsumsi kayak macam pepaya, rebusan labu siam, kemudian cincau teman-teman ya. Dan kemudian menghindari makanan-makanan yang bisa memicu panas dalamnya itu terjadi lagi, atau misalkan asam lambungnya yang tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika konsisten menjalani hal seperti itu teman-teman ya, asam lambungnya normal kembali gitu teman-teman ya. Kemudian ketika asam lambungnya normal, sudah pasti ya panas dalamnya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sensasi dari panas dalam itu apa sih sebetulnya, kan gitu ya teman-teman ya. Nah untuk sensasi dari panas dalam itu sangat banyak sekali teman-teman, kayak macam dari bawah dulu gitu teman-teman ya, kayak macam mencret, BAB-nya berbusa gitu teman-teman ya. Kemudian ada berbuih-buih kayak macam begitu teman-teman ya. Kemudian ya mencret ya gitu, jadi BAB-nya itu tidak berbentuk teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh ketika kalian ada panas dalamnya teman-teman ya. Jadi bukan kalian itu perutnya sudah hancur, sudah gimana, bukan teman-teman. Mari berpikir secara logika saja. Dulu juga saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saat belum diagnosa sama dokter itu kalian terkena asam lambung, kalian mengalami mencret. Nah itu teman-teman, dan itu apakah bahaya? Kan tidak teman-teman ya. Kalian cukup menanganinya saja. Oh ini sedang mencret nih, sedang ada panas dalam, kan gitu teman-teman ya. Minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Bantu dengan sering konsumsi pepaya, cincau, rebusan labu siam teman-teman ya. Nah jadi ketika nanti kalian mencret, ketika ditangani panas dalamnya, mencretnya juga nanti akan tertangani teman-teman ya. Bukan karena kalian ada mencret kemudian bingung teman-teman ya, aduh ini gimana nih menangani mencretnya, kan seperti itu teman-teman ya. Jadi yang harus kalian tangani itu bukan BAB mencretnya teman-teman, tetapi tangani panas dalamnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh ketika kita sedang terkena panas dalam yang diakibatkan oleh asam lambung yang tidak normal. Nah kemudian sensasi selanjutnya gitu teman-teman ya, naik ke atas nih, sering kembung, begah gitu teman-teman. Itu juga bisa karena panas dalam teman-teman ya. Atau misalkan perut itu kalau misalkan kita tepuk-tepuk itu ya nggak nyaman lah gitu teman-teman. Jadi ketika duduk nggak nyaman perutnya gitu teman-teman ya. Kemudian lagi jalan apalagi gitu teman-teman ya. Nah itu sensasi dari panas dalam juga gitu teman-teman. Nah panas dalamnya itu disebabkan karena asam lambungnya yang tidak normal. Bisa kapasitasnya yang bertambah, bisa nilai keasamannya yang bertambah teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian naik ke ulu hati. Misalkan di ulu hati itu sering terasa perih-perih ya, kemudian ada sering mengganjal juga teman-teman ya. Nah itu sebetulnya dari panas dalam teman-teman, cuman karena kitanya terlalu terlalu fokus di hal-hal negatif teman-teman, karena memang ada trauma, jadi selalu membayang-bayangkan ke hal-hal lain gitu teman-teman. Wah ini nih esopagusnya ini sudah sakit ini, jangan-jangan ini ada pembengkakan, jangan-jangan nanti esopagusnya putus. Tidak seperti itu teman-teman, esopagus itu tidak akan bisa putus teman-teman ya. Nah itu saya sering baca di kolom komentar, Pak kalau seandainya esopagus itu bengkak kemudian apakah bisa menyebabkan putus? Tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kenali saja dulu sebetulnya sensasi panas dalam itu apa. Coba kenali flashback kejadian dulu saat sebelum diagnosa sama dokter itu ada asam lambung. Dulu juga kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika dulu mengalami kemudian sampai detik ini kalian masih hidup. Nah itu teman-teman, jadi untuk panas dalam itu tidak berbahaya. Hanya tugas kita itu berpikir wajar, kemudian menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Jangan terlalu was-was, jangan terlalu gelisah. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian sensasi yang berkelanjutannya itu yang sering dominan itu
paling hadir itu di dada, terasa panas gitu teman-teman ya. Dada itu terasa panas, kemudian tenggorokan itu terasa mengganjal, sering terasa kering ya, sering terasa kering gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan tandanya itu bibir sering pecah-pecah gitu teman-teman ya. Kemudian mulut itu terasa asam, kemudian ada luka-luka di bagian bibir. Itu dari panas dalam teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Mari flashback kejadian dulu gitu teman-teman. Kalau seandainya hal itu berbahaya, dulu juga kalian mengalami enggak? Kalau seandainya mengalami, tengok keadaan kalian saat ini, apakah sekarang itu kalian masih hidup? Kalau seandainya masih hidup, ya sudah, tangani saja teman-teman ya. Nah tetapi Pak, dulu itu saya mengalaminya itu kayak macam luka-luka di bibir itu nggak lama ya. Tidak lama, selang 1 minggu udah beres. Tapi sekarang itu udah terlalu lama ya. Ini terasa kering misalkan ya, selalu haus aja ya, selalu pengen minum aja. Itu kejadiannya udah lama Pak, sampai detik ini saya nggak membaik-membaik. Perlu kalian ketahui teman-teman, pemicu asam lambung, pemicu panas dalam itu diakibatkan karena asam lambung tidak normal. Selama asam lambungnya itu tidak normal, panas dalamnya akan sering hadir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian ingin menangani panas dalamnya, tangani juga asam lambungnya teman-teman ya. Jadi ketika kalian sering menangani panas dalam teman-teman ya. Nah sekarang pemicunya apa? Asam lambungnya yang tidak normal. Normalkan saja asam lambungnya. Dengan cara seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya. Sering minum air hangat pelan-pelan. Nah itu teman-teman, kemudian menjaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian menjaga hal seperti itu, asam lambungnya tertangani teman-teman ya, kemudian panas dalamnya juga tertangani. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman. Tetapi ya samalah gitu teman-teman ya, ketika belum memahami gitu ya, ketika sering minum gitu ya teman-teman ya, karena memang ada sensasi kerongkongan itu terasa kering gitu teman-teman ya. Kadang suka bingung juga, ini setiap hari sering minum ya, udah 1 minggu terus aja gitu teman-teman ya. Dan itu bisa membuat kita bingung juga. Jujur ya, dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kenapa sering mengalami kebingungan seperti itu ya? Karena kitanya yang pertama didorong dengan rasa takut teman-teman, didorong dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa was-was teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya kitanya itu sering didorong dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa was-was, pemikiran kita itu bisa tidak bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya, karena ketakutan itu bisa mengalahkan segalanya teman-teman. Contoh kecil, ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya itu paling dominan itu lebih seringnya itu takut mandi ya. Takut mandi, di kamar mandi itu takut ya. Jadi jarang mandi dulu itu, karena selalu berpikirnya gini teman-teman ya, nanti ketika saya mandi saya pingsan, kemudian tidak ada yang mengetahui dan akhirnya saya mati waktu itu. Nah itu teman-teman ya, karena sering berpikir ke sana teman-teman ya, akhirnya ya jarang mandi juga teman-teman ya. Nah padahal kalau misalkan kitanya tidak ada ketakutan teman-teman ya, itu kita bisa berpikir dengan wajar, bisa berpikir dengan normal gitu teman-teman, kalau seandainya tidak ada ketakutan teman-teman ya. Kenapa mandi saja bisa menyebabkan pingsan? Tidak ada yang menyebabkan pingsan untuk mandi. Nah itu teman-teman, untuk mandi tidak bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, berpikir logikanya ke sana, berpikir wajarnya ke sana teman-teman ya. Tetapi Pak, ada juga nih yang mati gara-gara misalkan berenang, lagi jalan saja bisa saja meninggal dunia gitu teman-teman ya. Untuk jodoh, rezeki, pati atau meninggal dunia itu urusan Allah Subhanahu wa taala teman-teman ya. Urusan kita gimana caranya menjaga kesehatan, kemudian menjaga keimanan. Cuman itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah itu makanya jangan selalu dikait-kaitkan dengan keadaan orang lain teman-teman ya. Keadaan orang lain itu belum tentu sama dengan kalian. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu. Jujur saya juga dulu ya sering menyamakan dengan orang lain. Ketika ada orang yang meninggal, selalu sewot ya, tanya keluarga, tanya tetangga, tanya teman-teman, meninggalnya kenapa lu tadi, orang itu nggak tahu, ini lagi jalan, cemas waktu itu ya teman-teman ya. Apalagi ketika mengingat keadaan kita itu lagi tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika sering menyamakan seperti itu, nanti yang timbul itu justru rasa tidak nyaman teman-teman ya. Berbeda ketika kita memahami ya, kemudian memahami bahwa keadaan orang lain itu belum tentu sama dengan kita. Nah itu teman-teman, makanya ketika memahami ke sana ya, kita itu menjadi ada ketenangan tersendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu menyamakan keadaan kalian dengan orang lain, janganlah teman-teman ya, nanti jatuhnya itu kalian itu ya mempunyai rasa was-was, gelisah, apalagi menyamakannya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu gitu teman-teman ya, ketika
ya sedang ada rasa sensasi yang tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, ada yang lewat barusan jadi konsentrasinya hilang. Nah itu teman-teman ya, itu dari sensasi dari panas dalam gitu teman-teman yang saya katakan tadi. Jadi untuk panas dalam itu banyak sekali ragamnya, kayak macam di mulut itu terasa kering gitu teman-teman ya, mulut itu terasa kering, terasa panas, tenggorokan itu tidak nyaman, kemudian ada perih-perih juga di bibir gitu, kemudian lebih dominannya itu dada terasa panas gitu teman-teman ya. Itu cuman dari panas dalam saja gitu teman-teman, bukan hal yang berbahaya gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian ingin menyikapi bahwa itu adalah hal biasa, kalian cukup flashback saja kejadian dulu gitu teman-teman, saat kalian sebelum diagnosa sama dokter itu terkena gangguan asam lambung. Kalian juga dulu pernah mengalaminya gitu teman-teman, cuman kalian itu lupa karena memang sekarang itu lupanya itu didorong dengan rasa takut, rasa was-was gitu teman-teman, karena sensitif pikiran, perasaan tubuhnya itu sedang benar-benar sensitif gara-gara ada trauma tersebut teman-teman. Jadi hal yang wajar itu selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang besar gitu teman-teman. Takutnya ini tenggorokan terasa panas, sering merasa haus, sering merasa panas itu takutnya ada radang tenggorokan, kan seperti itu teman-teman ya. Jangan-jangan ada kanker tenggorokan, selalu saja seperti itu teman-teman. Itu sepengalaman saya dulu, semoga saja kalian itu tidak mengalaminya teman-teman ya, pahami saja ke sana. Jadi untuk saya pribadi gitu teman-teman, tip buat teman-teman itu mulai dari sekarang itu belajar masa bodoh saja teman-teman ya, belajar masa bodoh saja tentang gangguan asam lambung itu ya teman-teman ya. Karena untuk asam lambung itu semuanya juga tidak berbahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian, Pak saya itu sulit memahami, sulit mempelajari, gak usah dipelajari teman-teman. Kalau seandainya dipelajari kemudian ingin mencoba memahami teman-teman, kalian baca buku, kemudian baca materi-materi dari Google, dari tambah pusing kaliannya teman-teman ya. Dan ketika kalian tambah pusing, di situ ada stres tersendiri teman-teman, dan ketika stres itu bisa memicu asam lambung kalian itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang kalau seandainya sulit memahami, belajar masa bodoh saja. Yang penting tanamkan dalam pikiran kalian bahwa asam lambung itu tidak berbahaya, tetapi Pak sensasinya banyak. Nah inilah gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatis. Ketika ada asam lambung, kemudian kalian diikuti dengan anxiety disorder, ada mental yang sedang turun, jadi rasanya semuanya serba nikmat teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya memang seperti itu. Nah makanya ketika kalian sulit memahami untuk asam lambung, jadi kalian itu jangan terlalu dipahami. Yang penting kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu tidak berbahaya. Makanya setiap ada sensasi yang hadir, tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu tidak berbahaya. Adapun rasanya sangat banyak sekali, karena inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis. Berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau misalnya kita mengenal sakit gigi, kita tahu rasanya kayak gimana. Sering nyut-nyutan gitu teman-teman ya, kayak macam sakit kepala, kita tahu rasanya kayak macam gimana, pening, terasa panas gitu teman-teman. Nah sekarang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu kayak gimana? Kayak yang sekarang kalian rasakan. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu khawatir. Yang harus kalian khawatirkan itu gitu teman-teman ya, gimana caranya supaya saya itu tidak terlalu berdiam diri di rumah gitu teman-teman. Karena ketika terlalu berdiam diri di rumah, itu pemulihannya itu akan melambat begitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu teman-teman ya. Jadi ketika dulu mengetahui ke sana ada sensasi begas sedikit, masa bodoh, yang penting ini harus bergerak gitu teman-teman ya. Bawa air minum, teng-teng gitu teman-teman ya. Bawa air minum, bawa perbekalan. Nah itu teman-teman, itu dulu kayak macam anak kecil gitu teman-teman ya. Dulu kan ketika bawa minum, bawa makanan itu bagi orang tua malu ya. Nah itu teman-teman. Nah tetapi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, rasa malu itu tidak ada teman-teman ya. Karena jujur ya, sepengalaman saya itu pengen cepat membaik teman-teman ya. Jadi ada begas sedikit, jalan-jalan saja, bawa air minum, bawa makanan gitu teman-teman ya. Kemudian ada sensasi kelayangan sedikit, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Ini kelayangan biasa, karena untuk kelayangan itu semua orang juga mengalaminya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, orang yang tidak mengalami asam lambung juga untuk kelayangan itu hadir teman-teman. Karena kelayangan itu asal mulanya bukan dari asam lambung, tetapi asal mulanya dari kebutuhan tubuh untuk kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Itu yang pertama. Yang keduanya karena stres teman-teman ya. Jadi ketika stres terlalu berkepanjangan ya sudah otomatis gula darah kita itu menjadi turun,
kemudian keseimbangan tubuh terganggu. Karena apa? Karena kebutuhan untuk tubuh kita itu terkuras kembali oleh stres. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kalian kelayangan sedikit saja nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting ketika ada kelayangan kalian duduk, kemudian minum air hangat pelan-pelan, nanti juga terlewati teman-teman. Dan ketika terlewati jangan mudah menyerah teman-teman. Besoknya lakukan saja jalan-jalan biar cepat membaik. Tetapi Pak, saya itu ketika kelayangan itu takut pingsan. Tidak akan terjadi teman-teman ya. Selama kalian makannya terpenuhi, selama kalian minumnya terpenuhi, tidak akan terjadi teman-teman ya. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Jadi ketika jalan-jalan ada kelayangan, saya takut ya, takut pingsan teman-teman. Tetapi sampai detik ini saya tidak pernah mengalami yang namanya pingsan teman-teman ya. Karena apa? Karena selama ini kebutuhan untuk tubuhnya selalu terpenuhi. Mau jalan-jalan makan dulu gitu teman-teman, mau jalan-jalan minum dulu. Jadi isinya perutnya itu terisi teman-teman ya. Dan ketika terisi ya tidak akan pingsan teman-teman ya. Itu sepengalaman saya, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran sensasi dari panas dalam, biar kalian itu mengetahui ketika ada sensasi panas dalam itu kalian tidak was-was, tidak gelisah gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalian itu nanti ketika mengetahui, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Atasi panas dalamnya itu dengan cara sering apa? Sering minum air hangat pelan-pelan, kemudian sering konsumsi pepaya, kemudian sering konsumsi cincau dan rebusan labu siam. Nanti panas dalamnya itu akan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman. Kemudian bantu juga asam lambungnya dinormalkan dengan cara seperti apa? Tetap menjaga 3P-nya. Dari pola makannya itu kalian harus dijaga teman-teman ya. Jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambungnya itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman. Kemudian jaga juga stresnya, karena ketika stres asam lambung itu bisa menjadi tidak normal kembali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.